Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel yang didesain dan didedikasikan untuk memberi kesempatan kita selalu bertemu berdiskusi untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita mendatangkan narasumber Profesor Ali Saukhah PhD, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Beliau dulunya adalah guru besar Universitas Negeri Malang. Dan kini kita akan membahas tentang serial yang masih hot, yaitu Deep Learning atau pembelajaran mendalam. Kita akan berbicara mengenai pengalaman belajar. Di dalam skema deep learning, pengalaman belajar itu merupakan salah satu komponen penting yang harus dicapai oleh guru dalam kerangka kerja pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Baik-baik ya? Alhamdulillah baik, kita di hari ke-16 dan sudah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, Pak Ali, Amin. gimana ini deep learning untuk bahasa Inggris dan untuk memaknai pengalaman belajar bagi pembelajaran menggunakan pendekatan deep learning for English. Gimana Pak Ali? Ya Pak Yanto, mengenai kenapa sekarang ini kita mau fokus pada bagaimana pengalaman belajar itu bisa betul-betul mempengaruhi peningkatan mutu ya, sehingga kemudian Eh, terwujudlah pendidikan bermutu untuk semua. Karena mhm. ujung tombaknya Ya, berkali-kali saya katakan, saya udah menjadi guru mulai tahun 70-an Pak Yanto. oh ya, Itu guru ya. yang paling penting menurut saya, yang betul-betul bisa membelajarkan peserta didik dari sejak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu adalah pendidik, itu adalah guru. Ya. Dan guru itu kalau misalnya apa yang dilakukan di kelas, itu bisa dirangkum ya dalam bentuk anu, itu pengalaman belajar itu yang kemudian dalam pembelajaran mendalam itu dikemas dalam bentuk istilah memahami, Mhm. mengaplikasi, dan merefleksi. Ya, Ya. ini kemasan yang saya kira bisa apa digunakan untuk memasukkan apapun kegiatan guru pendidik di kelas Pak Yanto. Iya, iya. Nah, gitu Pak Yanto. Ya, dan itu adalah merupakan framework dari pembelajaran mendalam. Tentu saja levelnya beda ya Pak Ali, antara memberikan pengalaman untuk SD, SMP, SMA, SMK dalam bahasa Inggris. Itu kan beda, karena mereka kebutuhannya beda, lingkungan beda, kurikulumnya juga berbeda. Gimana ini Pak Ali? Itu yang ingin saya tekankan berkali-kali. Mungkin saya terlalu banyak apa ngomong ya tentang ini. Ya, nggak Berkali-kali apa. mengatakan bahwa kalau kemudian ini betul-betul mau sukses menghasilkan pendidikan yang bermutu untuk semua, itu jangan sampai yang sifatnya umum diberlakukan untuk semua mata pelajaran. Ya, 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 Mata ya. mata pelajaran itu sangat heterogen, punya kekhasan masing-masing. Antara lain untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Apalagi kalau kemudian disebut-sebut mengenai materi. Materi itu bisa beda-beda. Jadi misalnya katakanlah memahami. Selain materi itu kemudian juga tadi sudah disebut Pak Yanto, untuk ngajar di sekolah di tingkat awal SD, bahkan ada juga yang mulai dari TK ya, Hmm. kemudian tingkat atas SD, anu, Ya, ya higher level ya, hmm. elementary school ya, Ya, kelas SMP, 5, 6. SMA, itu beda-beda Pak Yanto, menghadapi peserta didik yang memang beda-beda Pak Yanto. Ini Ya. jangan sampai dibuat sama untuk semua mata pelajaran, untuk semua level pendidikan mereka. Gitu Pak Yanto. Ya, ya, saya setuju.
Sampean ngomong beda-beda. Karena pendidikan nggak bisa menggunakan filosofi kaos kaki. One size fit all. Ah, itu jangan sampai, jangan sampai. Nah, bedanya gimana ini? Bedanya, Pak Ali. Misalkan Ya, antara, Pak Yanto. Jadi saya juga tidak ingin seolah-olah saya paham mata pelajaran yang lain. Jadi misalnya kalau katakanlah apa, materi untuk biologi, materi untuk fisika itu beda dengan dalam tanda petik kalau disebut materi dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu mengajarkan keterampilan, bukan mengajarkan materi, oh ya, bukan mengajarkan konten. Kalau ya, ya kalau menyebut konten itu biasanya misalnya kalau kalau tumbuh-tumbuhan misalnya salah satu kalau pura-pura tahu saya tentang biologi ya, tumbuh-tumbuhan akar serabut misalnya saya tidak tahu. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris keterampilan. oke. Jadi sebetulnya kalau dikaitkan dengan 8 dimensi lulusan atau kompetensi abad 21 itu sasaran untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu jelas dan juga yang satu rumpun dengan bahasa Inggris itu bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran bahasa daerah, bahasa asing lainnya itu jelas sasarannya untuk mewujudkan kompetensi abad 21 yaitu komunikasi. Ya, komunikasi ini keterampilan Pak Yanto. Hmm, ya, tentu saja dengan leveling itu kita perlu memperhatikan praktik pedagogi saya kira. Kita membelajarkan SD dalam bahasa Inggris tentu berbeda dengan SMP dan SMA karena kebutuhan dan tantangan mereka berbeda dan juga gairah belajar mereka juga berbeda kali. Gimana Pak Ali? Ya betul, betul. Tapi mungkin yang populer yang ingin saya beri komentar adalah misalnya katakanlah kalau selama ini khususnya mata pelajaran bahasa Inggris atau juga mata pelajaran bahasa Indonesia ya, yang diajarkan di kelas itu lebih banyak pada ketentuan-ketentuan berbahasa, aturan berbahasa, grammar, Pak Yanto, Ya, 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 grammar ya. gitu. Jadi, jadi gini Pak Yanto, ceritanya pernah saya itu ngikuti kuliah di Amerika, mata kuliahnya itu namanya Modern English Grammar, Hmm, Modern English Grammar. Saya dengan teman saya dari Malang juga itu dianggap yang paling baik. Yang lain-lain itu belum tentu dapat A. Saya dapat A. Kenapa? Karena saya dengan jelas bisa mengatakan ini kalimat pasif, ini kalimat aktif. Tapi kemudian kemampuan saya berkomunikasi itu jauh di bawah daripada teman-teman saya di kelas karena ya, teman-teman ya. saya di kelas itu orang Amerika yang bisa berkomunikasi, bisa membaca dengan cepat, bisa menulis dengan cepat, bisa mengemukakan pendapatnya dengan jelas Ya. dan efisien, tetapi tidak tahu itu kalimat aktif atau pasif. Pokoknya mereka Hmm, bisa menggunakan itu dengan sangat bagus. Jadi Pak Yanto, yang namanya pengetahuan grammar itu definisinya bisa beda-beda. ya. Sehingga langkah pertama memahami itu jangan sampai disebut-sebut memahami itu artinya bisa menjelaskan, bisa mengidentifikasi. Tapi mungkin saja istilah memahami apa namanya aturan bahasa itu tidak harus kemudian bisa menjelaskan, Hmm, tapi bisa menggunakan. Jadi ya, ya. untuk anak kecil misalnya SD awal STK, kalau mereka bisa bahasa Inggris Indonesia, nggak usah ditanya ini kalimat anu pasif atau aktif, ini past tense atau present tense, nggak perlu. Tapi mereka kalau bisa menggunakannya dengan fase, oh itu sudah menguasai yang seperti yang dicita-citakan, Pak Yanto. Ya, ya. Artinya itu model pembelajaran bahasa Inggris itu lebih banyak aplikasi jauh lebih baik Pak Ali, daripada menghafal rumus-rumus. Saya juga punya rumus banyak present, past, perfect, continuous. Wah, luar biasa itu. Nah, Poin Pak Yanto, wah itu harus digarisbawahi. Jadi kalau dilihat ya ada tiga itu, tiga ya, kolom itu kalau kolom untuk memahami, kolom untuk mengaplikasi, kolom untuk merefleksi, kolom di tengah itu mengaplikasi itu ya mungkin
hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh guru itu bagaimana melibatkan engagement Hmm. para peserta didik dalam mengaplikasi Pak Yanto, menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi. Hmm. Tapi Pak Yanto, catatan kecil ya, ini Ya, kecil saja karena tentunya banyak sudah tahu orang. Berkomunikasi itu tidak hanya menyampaikan gagasan, tapi juga mendengar, memperoleh, ya. menyerap gagasan dari membaca atau mendengarkan. Jangan sampai itu ngomong doang, tapi tidak pernah mendengarkan, tidak pernah membaca. Gitu Pak Yanto. Iya, iya. Karena kan saya ketika bahasa Inggris saya di Amerika itu baik di Buffalo maupun di Boston University, di Michigan State itu yang diuprek-uprek untuk kuliah S3 yang terutama saya dari bukan non bahasa Inggris itu adalah kemampuan note taking, listening, dan reading itu ternyata itu wah, Iya, note taking itu susah ya, banget. karena Pak Yanto menyerap informasi dari membaca dan menyimak itu investasi yang besar sekali untuk bisa berkomunikasi, menyampaikan gagasan dalam bentuk lisan maupun tulisan, dalam berbicara dan dalam menulis itu modal dasarnya ya menyerap informasi dari mendengar dan membaca, Pak Yanto. Ya, ya tapi Pak Ali, kalau kita memiliki apa, ketika apa note taking nggak tahu maknanya dijelaskan gurunya itu memang joyful betul Pak. Wow, saya mengenal istilah painstakingly do something Iya, baru bisu itu. Wah, luar biasa. Oke lah. Jadi painstakingly itu kalau dalam bahasa Indonesia berdarah-darah. berada. Aduh, ya ampun. Oh, oke lah. Pak Ali, ada yang message Terakhir Pak Yanto. Jadi yang tadi saya terakhir? katakan, memahami, memperoleh pengetahuan, memiliki pengetahuan. Nah, kalau kaitannya dengan masalah vocab, grammar itu, saya menyebutnya istilahnya itu yang dituntut adalah pengetahuan itu terintegrasi dalam penggunaan, Oke. bukan explicit knowledge of Ya, ya, grammar, ya. tetapi implicit knowledge of grammar dia tidak bisa menyebut ini strukturnya seperti apa, pokok kalimatnya mana, tidak perlu, tapi dia sudah bisa dari modal bisa menyerap informasi tadi, kemudian dikeluarkan persis seperti informasi yang diperoleh. Begitu Pak Yanto? Ya, berarti ternyata belajar bahasa itu intuisi dan feeling itu penting saya kira. Betul. Ya. Rasa bahasa. Rasa bahasa itu kuncinya dari expose. Ya, Expose itu ya banyak membaca, banyak mendengar, kemudian setelah itu juga terbiasa mengemukakan pendapatnya ya, ya, berdasar ya. dari apa yang diserap tadi, Pak Yanto. Ya, dan apa membaca feedback dari komunitas itu sangat penting. Seperti pendekatan artificial intelligence sekarang saya lihat seperti itu. Misalnya how old are you? Misalnya terus jawab I have 20 old gitu. Terus dibenarkan. I am 20 old you mean? Itu kan bagus sekali ya. Iya, iya. Ya, Oke, itu cara memberi feedback yang paling baik, Pak Yanto. oke. Terima kasih Pak Ali, para pendengar, para pemirsa Suwanto.id. Ikuti Deep Learning dengan berbagai pendekatan untuk mata pelajaran. Sampai ketemu lagi Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.